Pemirsa, kita beralih ke topik yang ketiga. Paus Leo ke-14 akan menjalani pasca pertamanya sebagai pimpinan gereja Katolik dalam suasana yang jauh dari tenang karena berlangsung di tengah konflik Timur Tengah. Paus Leo menyerukan masa pasca menjadi waktu yang tepat untuk mengakhiri konflik. Untuk informasi selengkapnya, tunggu apalagi bersama Kata Oma. Dalam Misa Krisma Kamis Putih di Vatikan, Paus Leo ke-14 memperingatkan tentang penyalahgunaan kekuasaan dan keinginan untuk mendominasi. Di Pekan Suci yang merupakan periode paling suci dalam setahun bagi umat Kristiani, namun tahun ini dibayangi oleh konflik di Timur Tengah. Paus Leo lalu menyinggung masa Paskah ini yang menurutnya menjadi waktu yang tepat untuk mengakhiri konflik. Sebelumnya, Paus menegaskan pentingnya langkah nyata dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump setelah sebelumnya menyatakan keinginan mengakhiri perang. Paus Leo meminta harapan besar tersebut benar-benar diwujudkan melalui kebijakan yang mampu meredam kekerasan dan terciptanya perdamaian. Trump recently to end the war. Hopefully he's looking for an off-ramp. Hopefully he's looking for a way to decrease the amount of violence, of bombing, which would be a significant contribution to removing the hatred that's being created and that's increasing constantly in the Middle East and elsewhere. So I would certainly continue to give this call to all leaders of the world to say, come back to the table to dialogue. Let's look for solution to the problems. Let's look for ways to reduce the amount of violence that we're promoting, and that peace, especially at Easter, might reign in our hearts. Pemirsa, Patriark Latin Kardinal Pier Battista Pizzaballa memimpin doa Kamis Putih di Gereja Makam Kudus di Yerusalem tanpa kehadiran publik. Pizzaballa membasuh dan mengeringkan kaki para rohaniawan di Gereja Makam Kudus di Yerusalem. Sementara polisi Israel menyatakan telah menyetujui doa terbatas untuk gereja tersebut. Polisi Israel mencegah para pemimpin Katolik memasuki Gereja Makam Kudus untuk merayakan misa tertutup pada Hari Raya Minggu Palma yang memicu gelombang kritik dari Amerika Serikat dan pihak lainnya. Situs-situs suci utama di Yerusalem, termasuk gereja tersebut, ditutup karena kota ini kerap menjadi sasaran serangan rudal Iran. Pihak gereja mengumumkan bahwa sisa Pekan Suci akan dibatasi hanya untuk sejumlah rohaniawan dan staf gereja. Tembok ratapan, situs paling suci bagi umat Yahudi untuk berdoa, juga sebagian besar ditutup karena alasan keamanan. Namun otoritas mengizinkan hingga 50 orang sekaligus untuk berdoa di area tertutup di dekat plaza. Perayaan Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta tahun ini tampil berbeda. Selain mengangkat tema pertobatan ekologis, tampilan busana umat pun mencuri perhatian. Ribuan umat Katolik memadati Gereja Katedral Jakarta dalam perayaan Jumat Agung pada Jumat sore. Prosesi yang berlangsung khidmat ini mengajak umat untuk menelusuri perjalanan sengsara hingga wafatnya Yesus Kristus. Tahun ini Paroki Agung Katedral Jakarta mengangkat tema pertobatan ekologis, sebuah ajakan untuk kembali pada relasi sejati antara manusia dan alam semesta. Puncak prosesi berlangsung tepat pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, bertepatan dengan saat wafatnya Yesus Kristus. Yang menjadi perhatian, tampilan busana umat tahun ini memadukan dua warna hitam sebagai simbol berkabung dan merah sebagai simbol keberanian menerima kematian yang luhur atau kemartiran. Sementara itu, di Gereja Immanuel sekitar 500 jemaat mengikuti rangkaian ibadah penutup Jumat Agung pada pukul 6 sore. Kebaktian sore dipimpin langsung oleh Ketua Majelis GPIB Immanuel, Pendeta Abraham Ruben Persang. Momen paling sakral terjadi saat pelaksanaan sakramen perjamuan kudus. Sebelumnya, pihak gereja juga telah menggelar 3 sesi ibadah Jumat Agung sejak pukul 6 pagi. Usai peringatan Jumat Agung, jemaat akan bersiap menyambut Hari Kebangkitan atau Paskah pada hari Minggu mendatang.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.